Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kaidah-kaidah fiqih atau qawaid fiqhiyah yang kita ambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah wal Furuq At-Taqasim Al-Badi'ah An-Nafi'ah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita ambil ini tidak secara urut berdasarkan kitab yang beliau tulis, tapi kita hanya ambil dimulai pertama kali dari kaidah-kaidah yang pendek. Kenapa? Karena di kalangan kita ilmu ini tergolong baru, jarang dibahas. Bahkan yang sudah lama ngaji belum tentu sudah memahami atau menguasai ilmu ini. Sehingga kalau kita mengikut buku aslinya, kemungkinan akan susah di jalan, karena diawali dengan kaidah yang cukup panjang dengan contoh yang terlalu banyak, sehingga mungkin susah dipahami. Maka kita ambil dari kaidah-kaidah yang pendek terlebih dahulu, dan sudah saya sarikan contoh-contohnya. Nanti kalau 13 kaidah yang ada di sini sudah selesai, bisa jadi kita mengulang lagi dari kitab ini dari awal sampai akhir, yang nanti jumlahnya kurang lebih ada 60 qawaid, ada 60 kaidah. Dan pada dua pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas kaidah yang berbunyi apa? Akhas. Ulangi akhkasul. Dah hafal? Abu Dafa. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Yang artinya apa, Mas Hasri? Media atau perantara hukumnya sama dengan tujuannya. Segala media atau perantara hukumnya sama dengan hukum tujuan. Berikan satu saja contoh, Abu Laila. Ya, berjalan untuk menuntut ilmu. Ya, boleh. Hukum menuntut ilmu adalah wajib. Secara global ilmu yang dipelajari, ilmu agama itu hukumnya wajib untuk dipelajari. Jika ada seseorang tidak mampu untuk menuntut ilmu kecuali dengan cara berjalan kaki terlebih dahulu menuju suatu tempat majelis ilmu, berarti hukum jalan kaki yang awalnya adalah hukumnya mubah, hukumnya berubah menjadi wajib. Dikarenakan dia adalah media untuk mengantarkan kepada sesuatu yang wajib. Kita tidak mungkin untuk ulang lagi. Mungkin sebagian ikhwah di pertemuan kedua tidak datang, dan di pertemuan kedua kemarin kita sudah bahas kurang lebih ada 9 contoh, 9 atau 10 atau kurang lebih segitu. Contoh-contoh yang kemudian insya Allah bisa membuat lebih paham lagi. Hari ini kita akan bahas kaidah yang berikutnya. Di kitab Syekh As-Sa'di ditulis sebagai kaidah ke-10. Adapun di modul yang kita ringkas, dia ada di kaidah yang kedua. Sudah dibuka? Yang berbunyi Al-Qaidah Al-Ashirah, kaidah ke-10. Tapi dalam pelajaran kita baru kaidah yang kedua. Apa bunyinya? Diikuti ya. Harokatnya ditulis kalau tidak tahu harokatnya. Pegang pulpennya,
lalu tulis harokatnya, dhammahnya, kasrohnya, fathahnya. Saya ejak. Al-bayyinatu Al-bayyinatu ala al-mudda'i. Ala al-mudda'i. Wal yaminu ala man angkar. Kaidahnya berbunyi al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Bantu saya untuk menerjemahkan ini. Abu Daffah, al-bayyinatu apa? Bukti. Ala apa Mas Hasri? Atas. Al-mudda'i apa Mas Auf? Orang yang mengklaim. Wa apa? Dan. Ini keterlaluan kena tahu ya. Dan. Al-yaminu apa Mas? Coba. Mas Ronggo. Apa Mas Ronggo? Al-yamin. Sumpah. Ala sudah tadi ya. Atas. Man. Apa Bu Fida? Siapa? Atau dalam konteks kalimat ini adalah orang yang angkara apa? Pak Bambang. Angkara mengingkari. Silakan ditulis di modulnya. Untuk ummahat saya bacakan, ummahat ikuti, dilihat kata per kata yang ada di kertasnya atau di modulnya. Kaidahnya berbunyi al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Artinya al-bayyinatu bukti, ala atas atau bagi, atau ditujukan kepada. Al-mudda'i orang yang mengklaim. Orang yang mengklaim, atau dengan kata lain orang yang menuduh. Wa dan al-yaminu sumpah, ala wajib atas atau ditujukan kepada, man orang yang angkar mengingkari. Adapun di modul kita dituliskan fi apa fi? Di jami' seluruh, jami' seluruh, al-huquq hak-hak, jamak dari hak, hak-hak, wa dan ad-da'wa atau ad-da'awa
tuduhan atau klaim. Wa dan nahwi semacam, sejenis. Ha domir yang artinya nya. Saya ulangi, fi di jami' seluruh, al-huquq hak-hak, wa dan ad-da'awa tuduhan atau klaim, wa dan nahwi semacam atau sejenis, ha nya. Sehingga kalau disambung coba diperhatikan tulisannya masing-masing. Kalau nanti disambung, kaidah ini berbunyi bukti diwajibkan untuk didatangkan oleh orang yang mengklaim, atau orang yang mengklaim atau orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti. Dan sumpah ditujukan atau diwajibkan atas orang yang mengingkari. Atau kalimat yang lainnya adalah orang yang mengingkari wajib bersumpah dalam segala bentuk hak dan dugaan atau tuduhan atau klaim dan yang semacamnya. Ulangi, Mas Auf. Kaidah ini berbunyi apa? Bunyinya. Tidak, bahasa Arabnya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal man ankar fi jami'il huquq wad da'awa wa nahwiha. Bahasa Indonesianya apa? Ustaz Amrullah. Bahasa Indonesianya. Keras suaranya. Wajib mendatangkan bukti bagi yang lain, bagi siapa yang mencari dari semua hak-hak, tuduhan dan sejenisnya. Saya ulangi untuk terakhir kali. Kaidah ini berbunyi al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar fi jami'il huquqi wad da'wa wa nahwiha. Artinya, orang yang mengklaim atau menuduh wajib mendatangkan bukti. Dan orang yang mengingkari tuduhan itu, dia harus mendatangkan atau memberikan sumpah atau bersumpah dalam segala jenis hak atau tuduhan atau tuntutan atau klaim atau yang sejenisnya. Bagaimana contohnya? Saya kasih kata per kata saja. Contoh, tulis. Di situ kalimatnya panjang, tapi kira-kira begini contohnya. 1. Klaim barang. Klaim barang. Saya hanya tulis kalimat kodenya, lalu nanti tulis sendiri di situ. Klaim barang. Contoh, Mas Haikal suatu hari pergi ke warung atau restoran. Sampai di sana, sambil nunggu makanan datang, BBM-an. Ternyata ketika makan, karena makanannya terlalu enak, bebek goreng misalnya, ya, lalu kemudian saking semangatnya habis, lalu cuci tangan segera bayar, ketinggalan BB-nya. Naik motor jalan, udah lama sampai rumah, ingat BB-nya ketinggalan. Kemudian kembali ke warung tersebut, kemudian tanya sama kasirnya, saya tadi duduk di sini, BBM saya ketinggalan, ada yang temu enggak ya? Ada yang nemu enggak ya? Kata kasirnya, oh ada pak, sebentar. Tapi, nah ini dia BBM-nya di kantong saya. Ini di kantong. Kalau memang ini punya bapak,
coba datangkan buktinya bahwa ini punya bapak. Jangan langsung dikasih, ini BBM-nya. Kebetulan kemudian sebenarnya dia cuma ngaku-ngaku saja, misalnya. Atau ada dua orang yang punya BBM yang sama-sama ketinggalan, yang satu jenisnya yang bagus, yang satu jenisnya yang jadul. Lalu ketika diginikan, yang ini ya, kebetulan yang dikeluarkan yang baru dan sementara yang dia miliki adalah yang jadul, dia katakan, oh iya ini punya saya. Ini salah. Ketika kita menemukan barang, simpan barangnya. Ketika dia mengklaim, katakan, datangkan buktinya bahwa yang ada di sini adalah punya Anda. Lalu kemudian Mas Haikal mengatakan, buka saja tutup belakangnya. Kalau dibuka tutup belakangnya nanti ada foto saya di situ. Kebetulan memang ditaruh fotonya supaya nanti kalau hilang ketahuan ini punyanya. Ketika diambil, dibuka, oh iya ini dia buktinya bahwa ini adalah punya Anda, mukanya sama, baru kemudian berikan. Orang yang mengklaim barang, maka dia harus datangkan dulu buktinya bahwasanya itu adalah barangnya. Orang yang menemukan, jangan langsung memberikan sebelum dia datangkan terlebih dahulu buktinya. Paham? Paham? Melala. Contoh yang kedua, klaim warisan. Contoh, Abu Fulan berpoligami. Istrinya satu di Balikpapan, satu di Jawa. Dan tidak pernah bertemu antara istri yang di Balikpapan dan yang di Jawa. Kebetulan dia kaya, sehingga setiap bulannya dia bolak-balik. Bulan ini jatahnya di sini, bulan ini jatahnya di sana. Kebetulan dia adalah wirausahaan, tidak terikat waktu kerja. Kemudian ketika pulang di Balikpapan, dia meninggal. Ketika sampai di Balikpapan, dia meninggal. Ketika meninggal, sudah dikuburkan, lalu kemudian hendak dibagi warisan. Datanglah keluarga yang ada di Jawa, datang ke Balikpapan dikarenakan mendengar bahwasanya suaminya atau bapaknya sudah meninggal. Kemudian mengklaim, kami juga memiliki hak warisan, dikarenakan ini adalah ibu saya dan saya adalah anaknya. Apa yang harus dilakukan? Siapa yang mengklaim? Orang yang di Jawa atau orang yang di Balikpapan? Orang yang di Jawa. Karena dia yang mengklaim, apa yang harus dia lakukan? Mendatangkan bukti. Apa buktinya? Ini surat nikahnya. Terlihat ada fotonya dia, ada fotonya suami yang sudah meninggal, stempel, ini bukti bahwasanya buku nikahnya asli, dicek di KUA dan ternyata benar ini terdaftar di sana. Maka itu adalah bukti bahwasanya dia adalah ahli waris. Kalau seandainya yang datang hanya anaknya, itu yang meninggal juga bapak saya, apa buktinya? Mana ibunya? Ya, pokoknya bapak saya dulu poligami, tinggalnya di Jawa, saya anaknya, ibu saya juga sudah meninggal. Apa buktinya bahwasanya kamu adalah anaknya sehingga kamu mau mengklaim warisan? Siapa yang mengklaim? Anak itu atau yang di Balikpapan? Si anak itu. Berarti wajib bagi dia untuk mendatangkan bukti atau sumpah? Bukti. Apa buktinya? Misalnya akte kelahiran. Ini akte kelahiran saya. Ini nama bapak ada sini, ini nama saya di sini sebagai anaknya. Cuma memang kita tidak pernah bertemu. Kalau tidak ada akte kelahiran, maaf, kemarin kebanjiran, hilang sudah semua hartanya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Kemudian dia ingin menuntut haknya, dia bisa datang ke pengadilan agama. Lalu kalau memang pengadilan agama atau qadhi mau menentukan dengan cara apa? Orang lebih caranya adalah dengan tes DNA. Tes DNA si bapak dan dia, kemudian dan itu di dalam proses pengadilan diperbolehkan.
Syekh Sa'ad Al-Khatlan dalam salah satu fatwa beliau ketika kami belajar kepada beliau, Syekh Sa'ad Al-Khatlan kalau mengajar setelah kitab Umdatul Ahkam itu nanti dibagi setengah 10 kurang lebih atau setengah jam sebelum berakhir, beliau senang membawakan fatwa-fatwa terkini kontemporer. Di antara yang pernah beliau bahas adalah bolehkah mengetahui nasab dengan cara tes DNA. Kata beliau boleh, tapi dengan satu syarat, bahwasanya yang melakukannya adalah pengadilan agama atau keputusan qadhi, dan tidak diperbolehkan seorang laki-laki dan perempuan kemudian sama-sama datang untuk melaksanakan tes DNA untuk menganulir nasab, tapi diperbolehkan untuk menetapkan nasab. Dan proses ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh orang sipil, dia harus melalui proses pengadilan agama terlebih dahulu, baru kemudian boleh dilakukan tes DNA. Contoh yang ketiga, klaim hutang. Klaim hutang. Suatu hari si A berhutang kepada si B. Karena sudah seperti berteman cukup lama, akhirnya tidak ada kwitansi antara keduanya. Hutang berlangsung lama hingga kemudian bertahun-tahun dan kedua-duanya lupa. Setelah beberapa tahun kemudian, orang yang memiliki piutang atau dia yang menghutangi, dia minta ke si A, kamu kan dulu hutang sama saya lagi butuh uangnya. Lalu dia katakan, loh kan sudah saya bayar, kapan bayarnya? Siapa yang menuduh atau yang mengklaim? Si pemberi piutang. Orang yang berhutang, dia adalah orang yang mengingkari. Berarti pertama yang harus dilakukan adalah si pemilik piutang harus mendatangkan bukti bahwasanya si fulan belum membayar hutangnya. Kamu belum membayar hutang sama saya. Apa buktinya? Ya, kita sudah berteman lama. Saya tidak punya bukti apa-apa. Kalau gitu, orang yang dituduh bahwasanya dia masih ada hutangnya harus bersumpah bahwasanya dia telah membayar hutangnya. Paham? Paham atau tidak Mas Hidayat? Paham ya? Ada tambahan bahwasanya kaidah ini al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar, ini berasal dari hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih, dan asal dari hadis tersebut adalah dari dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Dan dalam lafaz Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a dama rajulin au amwalihim." Kalau seandainya setiap orang diberikan apa yang dia klaim, setiap orang dituruti setiap yang dia tuduhkan, yang dia klaim, maka akan ada orang yang menuduh atau mengklaim adanya darah orang lain yang dia berhak atas darah orang lain, dan juga harta mereka. Maksudnya, kalau setiap orang diberikan keleluasaan untuk mengklaim setiap yang apa yang mau dia klaim, maka setiap orang pasti akan mengklaim harta maupun darah orang lain atas dirinya. Tetapi kata Rasulullah SAW, al-yaminu 'alal mudda'a alaihi. Tetapi wajib untuk orang yang dituduh atau yang diklaim untuk mendatangkan sumpah. Kaidah yang ketiga, kalau di buku Syekh As-Sa'di, kaidah ini adalah kaidah yang ke-13. Bunyinya, al-itlafu tulis ya, al-itlafu yastawi fihi
al-mu'tamidu wal jahilu Hah? Mu'tamid. Oh, muta'ammid, maaf. Afwan, muta'ammid. Wal jahil wan nasi. Kaidah ini berbunyi al-itlafu yastawi fihi al-muta'ammid al-muta'ammidu wal jahilu wan nasi. Abu Auf, al-itlaf apa artinya? Al-itlaf kerusakan. Yastawi apa akhwanggo? Apa Auf? Sama. Mas Hasri, fi apa fi? Fi di atau di dalam atau pada. Hi apa Mas Hasri? Hi. Ya. Al-muta'ammid apa Abu Laila? Al-muta'ammid. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Iya. Orang yang sengaja. Al-muta'ammid artinya orang yang sengaja. Wa sudah ya, dan al-jahil apa artinya? Orang yang bodoh. Orang yang bodoh. An-nasi apa artinya? Orang yang lupa. Saya ulangi. Kaidah ini berbunyi al-itlafu yastawi fihi al-muta'ammidu wal jahilu wan nasi. Semuanya lihat catatan Indonesianya di kertasnya. Sehingga kaidah ini berbunyi kerusakan dianggap sama. Kerusakan itu dianggap sama status pengerusakannya, baik dilakukan oleh orang yang sengaja maupun orang yang bodoh maupun orang yang lupa. Atau dengan bahasa lain, orang yang sengaja merusak, orang yang bodoh atau tidak tahu hukum sehingga kemudian merusak, dan orang yang lupa sehingga merusak, itu dianggap sama. Nanti kita datangkan contohnya sehingga lebih paham. Yang jelas kaidahnya berbunyi al-itlafu yastawi fihi al-mu'tamid wal jahil wan nasi. Qulu jami'an. Al-itlafu yastawi fihi al-muta'ammidu wal jahilu wan nasi.
Dibaca ya, ikuti saya baca. Al-itlafu yastawi fihi al-muta'ammidu wal jahilu wan nasi. Artinya adalah kerusakan itu dianggap sama pada orang yang melakukannya secara sengaja maupun melakukannya dikarenakan tidak tahu hukumnya maupun melakukannya dikarenakan lupa. Apa contohnya? Dengan contoh maka kalimat ini akan lebih mudah dipahami. Contoh. Saya nunduk-nunduk, kameranya nunduk juga ke sini. Contoh. Abu Fahri tidak kelihatan? Tidak kelihatan? Tulis aja ya, sedikit saja. Contoh, 1. Diat pada pembunuhan yang salah atau qatlul khata namanya, atau khata. Ini agak berat sedikit ya. Contoh. Seorang laki-laki datang ke rumah orang di tengah malam membawa pisau dengan niat merampok. Dia buka kunci rumahnya dengan pembuka kunci, kemudian masuk, tidak sengaja ketahuan oleh orang yang di dalam. Karena mau berteriak, maka dia tusuk orang yang berteriak itu, istrinya misalnya, istri si pemilik rumah. Dia tusuk kemudian meninggal. Kemudian dalam proses persidangan maka diketahui bahwasanya dia telah membunuh secara sengaja dan bukan pembunuhan secara salah. Kemudian keluarga yang terbunuh tidak mau mengampuni, maka dilaksanakan pada dirinya apa? Qisas, dipenggal. Bunuh bayar bunuh, darah bayar darah. Itu kasus kalau qisas. Di suatu kasus yang lain, seorang bapak bermain-main dengan anaknya. Ketika main-main ada bola kaki, kemudian ditendangkan bola ini ke anaknya supaya dia tangkap. Mungkin bolanya terlalu besar, ketika dia buka mukanya gini, kenalah dadanya. Ketika kena dadanya, kemudian pas di ulu hati misalnya, lalu kemudian anaknya meninggal. Ini adalah contoh kasus qatlul khata, pembunuhan secara salah. Apa itu pembunuhan secara salah? 1, tidak ada maksud membunuh. Yang kedua, barang yang digunakan untuk membunuh itu bukanlah barang yang secara keumuman bisa membunuh. Tadi kan yang ditendang bola, bukan tendang pisau. Kalau yang ditendang pisau, ini bisa jadi adalah itu qatl amd, pembunuhan secara sengaja. Tapi yang dia lakukan adalah tanpa niat membunuh. Kemudian barang yang diarahkan ke orang yang terbunuh bukanlah barang yang secara umum bisa membunuh. Contohnya bola. Atau seorang ibu marah kepada anaknya. Kebetulan ibunya adalah pemarah memang. Ketika anaknya lagi duduk misalnya, ibunya marah, dia ambil panci, bawa panci diketok anaknya. Tuh. Kemudian tiba-tiba pingsan dan tiba-tiba meninggal. Saya tanya, ini qatl amd
Pembunuhan secara sengaja atau pembunuhan secara salah? Salah. Apa sebabnya? Satu, niatnya bukan niat untuk membunuh, karena umumnya ibu bukan untuk membunuh. Ketika marah kepada anak, niatnya adalah niat mendidik. Terlepas dari niat didiknya adalah cara didiknya salah atau tidak. Yang jelas keumumannya dia tidak bermaksud membunuh, tapi untuk mendidik anak. Yang kedua, barang yang digunakan bukanlah barang yang secara keumuman bisa membunuh. Tidak ada orang bunuh pakai panci. Ya, tempelin begini nggak mati biasanya, umumnya. Tapi kali ini rupanya mati. Maka itu adalah pembunuhan secara salah. Maka walaupun tidak sengaja, dan walaupun itu adalah pembunuhan yang salah, tetap ada hukuman bagi orang yang membunuh. Kalau pembunuhan yang salah, maka tidak bisa dikisos. Coba kalau dikisos, bayar pentung sama panci, sakit aja. Atau kalau tidak mati, tidak mungkin dipentung sampai mati. Ini lebih daripada yang dilakukan, ya kan? Maka tidak ada kisos pada pembunuhan secara sengaja. Bapaknya membunuh pakai bola, tidak sengaja tendang-tendangan. Tidak mungkin bapaknya dibalas dengan ditendang bola. Bapaknya kalau ditendang bola kapan matinya? Ini adalah kasus pembunuhan secara salah. Oleh karena itu, pembunuhan secara salah tidak dikisos, tapi dia harus membayar diat. Membayar diat. Ada harta yang harus dibayarkan kepada ahli waris. Tapi pembahasan ini ada dalam bab jinayat dan bukan bab qaid fiqhiyah. Minta Ustaz Abdurrahman untuk bahas jinayat. Kalau bunuh gimana? Apa jinayatnya? Berzina tapi sudah sudah nikah misalnya. Orang menyilet pipi orang, itu berapa dietnya? Ada soalnya ukurannya. Misalnya 5 cm siletnya, tersilet begini, berapa yang harus dibayar? Tukang cukur tidak sengaja alatnya itu menusuk ke kepala, berapa dietnya? Dan seterusnya. Itu ada pembahasannya dalam masalah jinayat. Dan ini bukan bab jinayat. Jadi walaupun dia pembunuhan yang sifatnya salah, maka dia dianggap sama, bahwasanya dia telah merusak. Oleh karena itu harus ada hal yang dia jadikan ganti rugi. Contoh yang kedua. Contoh kedua. Anjing menggigit tetangga. Atau anjing menggigit tetangga, atau kambing makan tanaman tetangga. Di dekat Balikpapan Baru tahun lalu kalau tidak salah, ada orang kafir punya anjing. Di suatu pagi jalan-jalan dengan anjingnya. Lalu anjingnya dia lepas, rantainya tidak dipegang. Kemudian nyerang tetangganya yang masih anak balita. Lalu dilaporkan ke Pak Arif, Pak RT. Kalau tidak salah Pak RT-nya masih Pak Arif waktu itu. Tidak boleh pemilik anjing kemudian mengatakan, yang gigit kan bukan saya, yang gigit anjing, kok saya yang disuruh ganti? Kan nanti ada ganti rugi kan? Begitu. Tidak mungkin kemudian dia katakan, yang gigit kan bukan saya, tapi si anjing. Tetapi kita katakan bahwasanya si anjing, walaupun dia bodoh, walaupun dia tidak mengerti bahwasanya tidak boleh menggigit, dia tidak pernah ngaji anjingnya, tidak boleh kemudian kita katakan, kalau gitu Anda tidak mengapa tidak bayar. Tidak. Walaupun si anjing adalah bodoh atau tidak mengerti bahwasanya tidak boleh menggigit, tetapi di sana ada orang yang seharusnya menjaga dia. Dan anjing itu di mana-mana harusnya dirantai. Kalau mau dilepas di lingkungan rumah sendiri. Tapi kalau sudah keluar harus dipegang. Atau kalau dia ditaruh di luar di pagar, maka tetap harus ada rantai yang mengekang supaya anjingnya tidak lari dan menggigit orang.
Maka kalau ada orang secara tidak sengaja atau orang itu lupa, orangnya yang lupa mengikat anjingnya, dia lupa mengikat anjingnya, lalu kemudian anjingnya menerkam orang, maka si pemilik anjing tetap wajib membayar ganti rugi. Apa kaidahnya? Al-itlafu yastawi fihi al-muta'ammid wal jahil wan nas. Atau kasus yang kedua, seorang peternak memiliki 100 ekor kambing. Siang hari dia keluarkan dari kandang untuk cari makan, malam hari dia masukkan ke kandang untuk bobok. Lalu dia lupa ngunci kandangnya. Mungkin ketika sedang masukkan kambingnya, dipanggil istrinya, Pak, ada apa? Dan seterusnya. Larilah dia sehingga lupa dikunci pagarnya. Tengah malam 1 ekor keluar, nyebrang ke rumput tetangga. Kebetulan ada wortel, ada ayam, bayam dan seterusnya. Bukan ayam ya, bayam dan seterusnya. Lalu dia makan. Di pagi harinya pemilik bayam mengatakan, ini kok hancur semua tanaman saya. Dan tidak ada tersangka yang lain kecuali si kambing yang kebetulan masih ada di situ. Lalu dia datangi, Mas, ini kambing sampean Mas, makan tanaman saya Mas. Oh Pak, yang makan kan bukan saya, kambing. Apakah bisa dia katakan begitu? Jawabannya tidak. Atau dia katakan, Pak, saya kan tidak sengaja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya tidak sengaja, tidak nutup. Bukan salah saya, saya tidak sengaja. Dan Allah tidak menghukum hambanya yang tidak sengaja. Apakah bisa begitu? Tidak. Al-itlafu yastawi fihi al-muta'ammid wal jahil wan nasi. Maka tidak ada kata-kata bukan saya tidak sengaja dan seterusnya. Maka dia tetap wajib mengganti. Datang ke pengadilan. Datang ke pengadilan. Mengklaim bahwasanya istrinya telah berzina. Istri saya berzina. Saya mau dia dihukum rajam misalnya. Kemudian dia harus mendatangkan saksi kan? Tidak sekedar diklaim lalu kemudian langsung diadili, tidak bisa. Kecuali kalau kemudian perempuannya mengaku. Ya, itu pun nanti ada prosesnya. Sudah masuk belum timba di dalam sumurnya? Kalau belum masuk, belum jatuh had. Ya, tidak bisa dirajam kalau timba belum masuk ke dalam sumur. Nah, si istri tidak mau mengaku, saya tidak pernah berzina. Tidak ada buktinya. Tidak ada misalnya rekaman CCTV dan seterusnya. Cuma suaminya dapat SMS yang kayaknya mengarah ke sana. Lalu tujuannya adalah tuduhan zina. Ini pasti sudah selingkuh ini, Pak. Ini pasti sudah pernah ke hotel ini dan seterusnya. Ini buktinya adalah SMS. Istrinya mengatakan, ini kan baru SMS, belum terjadi perzinahan. Lalu kemudian datangkan buktinya bahwasanya kamu bahwasanya istrimu telah berzina. Maka dia datang, dia mencari tetangganya atau misalnya ada saksi tertentu yang mengatakan istrinya pernah masuk ke hotel itu. Lalu dia datang ke resepsionis, membayar uang, tolong bilang sama nanti di pengadilan saya bayar kamu 20 juta, tapi bilang bahwasanya istri saya berzina. Jadi saksi. Katakan bahwasanya kamu telah melihatnya dan seterusnya. Dibayar 20 juta. Lalu kemudian di pengadilan kemudian mereka bersaksi. Setelah bersaksi maka dijatuhilah hukum rajam. Siapa yang merajam? Tukang rajam kan, yang diperintahkan oleh pengadilan. Siapa penyebab dari rajam ini? Si saksi-saksi tadi itu. Saksi kan bukan orang yang langsung, tapi gara-gara ada saksi ini lalu kemudian dianggap sah tuduhannya, lalu dirajamlah mereka. Mereka adalah penyebab, walaupun bukan pelaku langsung, karena yang merajam, yang melempari bukan orang itu misalnya. Orang yang merajam, misalnya penduduk kampung disuruh lempari dan seterusnya. Nah, walaupun mereka adalah orang-orang yang sifatnya hanya penyebab dan bukan pelaku langsung, dan mereka adalah orang sengaja untuk bersaksi bahwasanya perempuan itu telah berzina, maka mereka juga dianggap sebagai pembunuh.
mungkin di pengadilan akan dijatuhi hukuman mati juga dikarenakan mereka menjadi penyebab dari terbunuhnya seseorang secara tidak hak. Mau dilanjutkan? Tidak usah lah ya, karena sudah mau azan. Lebih bagus kita review saja. Coba mulai dari pertama. Ikuti sama-sama. Ummahat boleh ikuti hanya di sekitarnya saja, tidak dikeraskan suaranya. Qulu jami'an. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Fi jami'il huquq wad da'wa wa nahwiha. Bukti harus didatangkan oleh orang yang mengklaim atau menuduh, dan sumpah harus dilakukan oleh orang yang mengingkari tuduhan tersebut dalam segala bentuk klaim terhadap hak maupun klaim-klaim yang lain dan yang sejenis dengan itu. Apa contohnya? Contohnya misalnya yang pertama adalah klaim barang. Kalau ada orang yang mengklaim bahwasanya barangnya dia ada di tangan seseorang, maka dia harus mendatangkan bukti bahwasanya barang itu adalah miliknya. Contohnya apabila barangnya hilang lalu ditemukan oleh seseorang, dia wajib untuk memberikan bukti bahwasanya barang tersebut adalah miliknya. Misalnya dengan diberikan sifat-sifatnya, atau memang ada hal-hal yang menjadi indikasi bahwasanya barang itu adalah miliknya. Seperti ada fotonya, atau ada misalnya dia katakan, saya tahu di phonebook saya yang orang nomor 1 adalah namanya si Fulan, dan orang yang terakhir itu adalah namanya si Alan. Maka itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah barang miliknya. Contoh yang kedua, klaim terhadap warisan. Kalau ada orang mengklaim bahwasanya dia memiliki hak terhadap suatu warisan dari suatu keluarga, maka dia harus mendatangkan bukti bahwasanya dia adalah orang yang berhak terhadap warisan tersebut. Kalau dia mengaku sebagai istri, maka dia wajib mendatangkan buku nikah. Kalau dia mengklaim sebagai anak, maka dia harus mendatangkan akta kelahiran. Kalau seandainya tidak memungkinkan, maka bisa dia datang ke pengadilan, lalu nanti pengadilan yang akan memutuskan apakah misalnya bisa dilakukan tes DNA atau tidak. Contoh yang ketiga adalah klaim terhadap hutang. Kalau ada seseorang mengklaim bahwasanya si Fulan memiliki utang terhadap dirinya, maka dia harus mendatangkan bukti bahwasanya Fulan tersebut memang memiliki hutang pada dirinya. Misalnya dengan adanya kwitansi. Ini kwitansi tertanggal sekian dia telah berhutang sejumlah sekian dan belum ada kwitansi yang mengatakan bahwasanya dia telah mencicilnya. Apabila tidak ada bukti, maka orang yang dituduh sebagai orang yang berhutang, maka dia wajib untuk mendatangkan sumpah. Dia harus bersumpah bahwasanya dia tidak pernah berhutang kepada rekannya itu. Kemudian kaidah yang berikutnya berbunyi qulu jami'an. Al-itlafu yastawi fihi al-muta'ammidu wal jahil wan nasi. Al-itlafu yastawi fihi al-muta'ammidu wal jahil wan nasi. Bahwasanya kerusakan itu dianggap sama, baik orang itu melakukannya secara sengaja maupun dia melakukan dikarenakan tidak tahu hukumnya atau dia lupa sehingga terjadi kerusakan tersebut. Contohnya misalnya ada seseorang yang secara tidak sengaja membunuh orang dengan benda yang tidak dimaksudkan untuk benda yang secara keumuman tidak mungkin untuk membunuh dengan niat yang memang tidak mungkin membunuh. Kakak dan adik main-mainan sembunyi-sembunyian. Lalu si kakak bersembunyi di balik dinding dan tidak pernah tahu adiknya adalah penderita penyakit jantung. Ketika adiknya mencari kakaknya, lalu dia kageti. Wah. Lalu kemudian adiknya tiba-tiba jatuh ambruk karena jantungan. Meninggal. Ini adalah termasuk qatlul khata', pembunuhan secara tidak sengaja dikarenakan tidak menggunakan benda yang secara keumuman bisa membunuh dengan niat yang dipastikan bukan membunuh dikarenakan saat itu sedang main-main saja. Maka walaupun statusnya adalah qatlul khata', maka tetap ada diyat yang harus diberikan oleh si kakak. Kalau tidak mampu, maka dengan akilahnya nanti ada pembahasannya pada bab jinayat. Contoh yang lain adalah apabila ada seseorang memiliki anjing yang dia pelihara untuk menjaga rumahnya. Suatu hari secara tidak sengaja dia lepaskan anjingnya dan dia lupa mengikatnya,
sehingga kemudian anjing itu lari dari rumahnya dan menggigit tetangga, maka diwajibkan bagi dia untuk memberikan ganti rugi kepada tetangga yang digigit oleh anjingnya, walaupun yang menggigit bukan dia. Dan tidak bisa dia mengatakan saya lupa mengikatnya, tidak bisa dijadikan dalil. Dan tidak bisa dia katakan yang menggigit adalah anjing, bukan saya, karena itu juga bukan dalil berdasarkan kaidah ini, al-itlaf yastafi al-muta'ammid wal jahil wan nasi. Contoh yang lain adalah apabila ada seorang peternak memiliki kambing yang dia lupa di malam harinya dia tutup kandangnya, sehingga kambing itu di malam hari lepas dan memakan tanaman tetangga, maka tidak diperbolehkan bagi dirinya untuk mengatakan saya lupa, saya tidak sengaja, dikarenakan al-itlaf yastafi al-muta'ammid wal jahil wan nasi. Di sini ada pertanyaan, kalau kemudian orang yang misalnya dia digigit tetangganya, digigit anjing tetangganya, apakah boleh bagi dia untuk mengikhlaskan? Ya sudahlah, tidak usah diganti. Jawabannya tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Pada kasus-kasus tertentu kita disuruh untuk memaafkan. Misalnya memang tetangga atau saudara kita itu sesama muslim, kemudian dia juga teman ngaji, kemudian diketahui akhlaknya baik, mungkin dia tidak sengaja dan seterusnya, maka kita maafkan. Tapi kalau kemudian yang melakukan itu misalnya tetangga yang bejat, orang kaya, suka menghina dan seterusnya, dan dia dikira-kira mampu untuk membayar ganti rugi itu, maka ganti rugi saja tidak mengapa, sebagai pelajaran bagi dirinya. Ada orang misalnya suka ngebut-ngebutan di jalan raya, memang sukanya ngebut-ngebutan di jalan raya, bikin trek-trekan, kemudian tidak sengaja nabrak orang. Apakah kemudian kita ampuni? Jawabannya sebaiknya tidak, dikarenakan dengan mengganti rugi atau mengajukan perkara ini ke pengadilan, itu akan membuat jerah orang-orang yang melakukan yang seperti ini. Ada yang tanyakan? Satu pertanyaan untuk dua kaidah ini, Ustaz. Dihukumi misalkan ini kan berbicara masalah orang yang berilmu ataupun tidak berilmu ataupun lupa. Bagaimana dengan hukuman orang gila atas kedua kaidah ini, Ustaz? Iya. Misalkan pemilik waris itu seorang yang tadinya waras terus menjadi gila. Dan yang berikutnya pelaku pembunuhan ini seorang yang dihukumi sebagai orang gila. Ya. Kasih contoh yang lebih sederhana ya. Ada orang gila jalan di tengah jalan sambil bawa pisau, kemudian cap masuk orang tanpa ngelihat masuk, mati. Apakah kemudian dia harus di kisos misalnya? Ya. Itu nanti ada proses pengadilannya. Kalau misalnya dia dikatakan dia tidak sengaja dan seterusnya, lalu pengadilan memutuskan untuk bayar diat, lalu dia memiliki wali, maka walinya yang mengganti. Kalau kemudian diputuskan kisos, tapi saya tidak, ada beberapa hal yang kemudian melarang untuk dikisos, seperti bapak membunuh anaknya, walaupun secara sengaja dengan alat, maka tidak bisa dikisos bapak terhadap anaknya. Ya. Atau ya, seperti apa menurut syariat? bawa ke pengadilan. Anak-anak kalau memang mengklaim saya lebih dan seterusnya, bawa ke pengadilan agama. Nanti pengadilan agama yang akan memutuskan. Dan itu tidak ada hubungannya sama ini, tidak ada hubungannya sama kaidah. Ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Atau ada lagi? Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.